Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Sendra dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas 2C yang mana akan mempresentasikan anatomi, fisiologi, hematologi. Yang mana langsung saja pembahasan. Anatomi fisiologi terdiri dari hematologi terdiri dari darah. Selanjutnya tempat produksi darah, sumsum tulang dan modus limfa. Darah merupakan medium transport tubuh yang mana terdiri dari 7-10% BB normal. Pada orang dewasa terdapat kurang lebih 5 liter dan keadaan dan jumlah darah pada setiap orang tidak sama tergantung usia, pekerjaan, kondisi jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya komponen utama darah, plasma darah. Bagian cair darah yang terdiri dari atas air, elektrolit dan protein darah. Selanjutnya sel darah terdapat eritrosit, leukosit dan trombosit. Terdapat pada slide berikut ini yang mana adalah kelengkap pluripotent stem cell yang mana bisa dilihat sama-sama. Selanjutnya sel-sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkav, diameter 7 mikron. Bikonkav memungkinkan gerakan oksigen masuk dan keluar secara cepat dengan jarak pendek antara membran bagian dalam sel. Warnanya merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Selanjutnya, hemoglobin terdiri dari satu heme, gabungan protoporfirin dengan besi, globin, bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Selanjutnya, terdapat 300 molekul Hb, berfungsi untuk mengikat oksigen, dan hemoglobin merupakan hemoglobin yang berikatan dengan oksigen. Selanjutnya, pembentukan sel darah merah pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Pada reproduksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, piridoksin, B6, kobal, asam amino, dan tembaga. Selanjutnya, eritrosit hidup 74 sampai 154 hari, kurang lebih 120 hari. Setelah itu eritrosit akan hancur. Selanjutnya jumlah eritrosit pada orang dewasa 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Normal Hb pada wanita 11,5 mg persen dan laki-laki 13,0 mg persen. Penghancuran sel darah merah. Penghancuran sel darah merah dapat terjadi karena proses penuaan dan proses patologis. Proses penghancuran mengakibatkan terurainya komponen Hb menjadi satu komponen protein, yang kedua komponen heme. Mana telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya sel darah putih, leukosit. Struktur sel darah putih, leukosit berbentuk dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaran kaki palsu atau pseudopia. Dibentuk di sumsum tulang, tidak berwarna atau bening, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya yang bergranula limfosit T dan B dan monofosit. Tidak bergranula atau agranulosit yang mana eosinofil, basofil dan neutrofil. Tentunya ada berbagai macam-macam monosit, eritrosit, basofil dan limfosit serta neutrofil. Selanjutnya, fungsi sel darah putih itu sebagai pertahanan tubuh. Jumlah sel darah putih pada orang dewasa, jumlah limfosit total yang mana terdapat 4 kali 0 kurang 11 kali 0 kali 10 pangkat 9 liter terbagi atas berikut: neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monofosit. Mana telah dirincikan pada slide berikut ini. Selanjutnya, trombosit berbentuk cakram bulat, oval, bikonvex, tidak berinti, dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit 150 sampai 400 kali 10 pangkat 9 per liter. Selanjutnya 30 sampai 40% terkonsentrasi di limfa dan sisanya bersirkulasi dalam darah. Selanjutnya, fungsi trombosit berperan dalam pembentukan bekuan darah. Trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit akan ditarik ke daerah tersebut. Selanjutnya, trombosit akan menjadi lengket dan mengumpal bersama membentuk trombosit. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah, warnanya bening kekuningan, hampir 90% terdiri dari atas air.
Selanjutnya, plasma diperoleh dengan memutar sel darah, mengembalikan volume darah, menyediakan substansi yang hilang dari gland, dan adapun zat-zat yang terdapat dalam plasma. Yang pertama fibrinogen, garam-garam mineral, protein darah, zat makanan, hormon, serta antibodi. Selanjutnya ada sumsum tulang. Sumsum tulang sebagai mesin pembentuk sel darah pada orang dewasa normal akan menghasilkan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan salah satu granulosit per kilogram BB. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari suatu sel induk pluripoten. Selanjutnya sel induk homopoiesis akan membantu menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensiasi menjadi sel progenitor atau bakal sel darah merah. Selanjutnya fungsi limfa, pembentukan eritrosit, destruksi sel eritrosit tua, penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan, proses bilirubin. Selanjutnya pembentukan limfosit, pembentukan imunoglobulin, serta pembuangan partikel asing pada darah. Pada orang dewasa, dalam kondisi fisiologis, semua hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Dalam keadaan patologis, hematopoiesis terjadi di luar sumsum tulang, terutama di limfa yang disebut hematopoiesis ekstramedular. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.